sebagai pusat pemerintahan serta sebagai kota sentral bagi Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memang memiliki keragaman sajian kuliner. Salah satu jajanan tradisional yang sudah melegenda dan menjadi identitas bagi Kota Semarang, yaitu lumpia. Di Jalan Brondongan nomor 76 Kota Semarang, terdapat salah satu rumah produksi yang mengolah jajanan berbahan dasar dari rebung atau tunas muda dari pohon bambu ini. Hampir setiap harinya, di rumah produksi yang telah mewarisi resep pembuatan jajanan lumpia dari generasi ke generasi ini, mengolah sekitar 1,5 ton tunas bambu muda untuk dijadikan bahan dasar produk panganan hasil perkawinan budaya antara Cina dan Jawa ini. Untuk dijadikan bahan isian, rebung yang sudah dicincang atau diiris tipis-tipis, kemudian dicuci terlebih dahulu dengan air mengalir. Proses pencucian ini, selain untuk membersihkan sisa kotoran yang masih melekat, juga berfungsi untuk menghilangkan sisa getah yang terdapat pada rebung. Tahap selanjutnya adalah perebusan. Rebung yang sudah diiris serta dicuci bersih tadi langsung direbus ke dalam kuali besar hingga matang. Proses perebusan ini fungsinya agar tekstur rebung menjadi lebih lunak serta agar getah yang terdapat dalam serat rebung hilang. Lumpia sebenarnya merupakan resep sajian kuliner yang berasal dari daratan Cina. Pada awalnya, resep lumpia yang hanya menggunakan bahan isian dari rebung atau tunas bambu yang masih muda yang dipadukan dengan udang di dalam adonan isiannya. Lumpia Semarang sebenarnya merupakan hasil modifikasi perpaduan cita rasa dari budaya Cina dan Jawa dengan menambahkan telur ayam di dalam adonan isiannya. Di rumah produksi ini, selain memproduksi resep olahan lumpia original khas Kota Semarang yang berisikan adonan rebung yang berpadu dengan udang dan telur ayam, juga memproduksi beragam varian isian baru hasil inovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Kali ini, aku akan membuat isian lumpia modifikasi dari daging kepiting dan juga jamur kancing. Sebagai bahan isian, kepiting yang telah direbus, kemudian diambil dagingnya serta dicuir-cuir hingga lembut agar mudah diolah dengan bahan lain nantinya. Sementara untuk isian jamur kancing, jamur yang sudah direbus harus diiris tipis atau dicincang hingga teksturnya lembut agar mudah dicampur dengan rebung. Lumpia dikenal akan sensasi perpaduan cita rasa manis, gurih, serta renyah ketika dimakan. Daging kepiting yang telah disuir-suir selanjutnya ditumis hingga matang dan tekstur daging menjadi kering. Proses penumisan ini sangat singkat, yaitu menggunakan garam sebagai bumbu penyedapnya. Selain agar memiliki cita rasa gurih saat dicampur bahan lainnya nanti, proses penumisan dengan garam ini juga berfungsi membantu mengawetkan bahan isian seperti pada daging kepiting dan jamur ini. Kaya akan cita rasa, namun lumpia olahan rumah produksi yang sudah mewarisi resep keluarga sejak tahun 1870 ini cukup minim bumbu, yaitu hanya bawang putih yang digiling kasar. Tak lupa, Pak Wano juga menyiapkan telur ayam sebagai salah satu bahan kunci dalam resep sajian lumpia ini. Tahap akhir dalam pembuatan isian lumpia adalah tahap pemasakan atau pematangan bahan. Semua bahan seperti telur, rebung, dan bahan lainnya
ditumis menjadi satu beserta bumbu dan ditambahkan gula pasir untuk menambah cita rasa. Semua bahan terus diaduk dalam kuali besar hingga tercampur rata dan matang. Lumpia Delight yang berada di Jalan Gajah Mada nomor 107 Semarang ini merupakan satu-satunya yang menyajikan lumpia dengan beragam isian. Selain lumpia original, juga terdapat isian daging kambing, ikan, kakap, kepiting, serta jamur yang aku buat tadi. Cik Meme, pemilik sekaligus pewaris resep lumpia khas Semarang generasi kelima ini, mencoba melakukan inovasi dengan membuat beragam varian isian lumpia di tempat usahanya untuk mengikuti perkembangan zaman. Lumpia berasal dari dua suku kata, yaitu lur yang berarti digulung atau gulungan dan pia yang berarti makanan. Adonan isian kemudian dibungkus dengan adonan lapisan kulit yang terbuat dari tepung terigu dan telur ayam. Dul, kalau udah bawa sana Dul, biar digoreng. Oh ya Dik. Lumpia biasa disajikan basah atau digoreng tergantung selera. Lumpia Semarang merupakan salah satu warisan budaya dalam bidang kuliner. Meski sebagai jajanan, olahan dengan bahan dasar isian terbuat dari rebung ini cukup baik bila dikonsumsi oleh tubuh, terutama bagi orang yang sedang melakukan diet rendah kalori. Selain kaya akan serat, rebung juga cukup banyak mengandung protein nabati yang diperlukan oleh tubuh. Sebagai daerah konservasi serta tempat pelindungan tata kelola tanah dan air, hutan juga memiliki nilai ekonomi untuk sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di seputaran wilayahnya. Di wilayah Kabupaten Kendal atau tepatnya di Desa Ngareana, Kecamatan Singorojo, keberadaan lahan di seputaran wilayah hutan dimanfaatkan untuk ditanami beragam tanaman kebun serta sayuran. Salah satunya adalah bengkuang. Umbi dari tanaman yang masih keluarga dengan tanaman kolong-kolongan ini menjadi salah satu komoditi sampingan bagi masyarakat di sini. Bengkuang biasa dipanen warga ketika usia tanaman sudah memasuki sekitar 5 bulan. Umbi yang dikenal dengan warna yang putih ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan asinan atau rujak serta bahan dasar kosmetik. Namun kali ini aku akan mengolah umbi tanaman ini menjadi olahan masakan tradisional khas dari Kabupaten Kendal. Udah Dul, ini bawa pulang kamu aja. Oh ya Bu, saya bawa pulang dulu Bu ya. Oh iya. Sebelum diolah menjadi bahan masakan, bengkuang harus melewati beberapa tahapan. Bengkuang merupakan umbi dari tanaman merambat, di mana sifat tumbuhannya yang berada di dalam tanah. Maka bengkuang harus dicuci terlebih dahulu dari kotoran serta sisa tanah yang masih melekat di kulit luarnya. Hampir di sebagian wilayah Indonesia, umbi dari tanaman yang berasal dari daratan Amerika ini
Biasa dikonsumsi secara mentah dengan dikupas kulitnya yang tipis terlebih dahulu, layaknya buah atau sayuran. Namun bagi masyarakat di seputaran Kendal, bengkuang juga menjadi salah satu bahan utama masakan lodeh bengkuang. Sementara Agung menyiapkan bengkuang, Ibu Amila menyiapkan beberapa bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, dan tak lupa cabai untuk dihaluskan sebagai bumbu utama masakan ini. Masakan lodeh atau bagi masyarakat Jawa Tengah merupakan masakan tradisional dengan santan kelapa sebagai kuahnya. Meski masakan sayur lodeh secara tampilan memang hampir serupa dengan masakan gulai, namun pada lodeh menggunakan santan kelapa yang lebih encer. Selain itu, masakan tradisional yang sudah sangat familiar bagi sebagian warga Jawa Tengah ini, sebagian besar komposisi bahan yang digunakan di dalam masakan terdiri dari beragam sayuran. Proses pembuatan sayur lodeh ini cukup sederhana dan singkat. Awalnya, bumbu rempah yang dihaluskan ditumis hingga beraroma harum dan berubah warna. Ini Bu, bumbu sama santannya Bu? Selanjutnya, setelah bumbu harum, santan kelapa pun ditambahkan ke dalam kuali dan dimasak hingga mendidih. Setelah santan mendidih, barulah bengkuang ditambahkan dan disusul dengan bahan sayuran lainnya dimasak bersama hingga bumbu meresap dan santan sedikit asam. Dinikmati segar layaknya buah, bengkuang ternyata juga bisa diolah menjadi masakan yang lezat. Berdasarkan penelitian, bengkuang mengandung gula dan zat pati, sehingga rasanya manis dan mengenyangkan ketika dimakan. Selain itu, ubi berwarna putih yang memiliki kadar air hampir 90% ini juga mengandung fosfor serta kalsium, sehingga cukup baik bila dikonsumsi bagi orang yang sedang diet rendah kalori maupun penderita diabetes. Bila biasanya masyarakat hanya menyantap bengkuang segar bersama sambal atau diolah menjadi manisan, namun masakan sayur lodeh bengkuang ini seolah dapat menjadi pilihan lain serta variasi masakan. Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia dikenal juga sebagai agraris. Salah satu hasil pertanian yang juga menjadi komoditi di beberapa wilayah Indonesia adalah singkong atau ketela pohon ini. Bagi masyarakat Indonesia, ubi dari tanaman yang memiliki nama ilmiah Manihot esculenta ini biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok pengganti nasi atau menjadi beragam olahan makanan maupun jajanan. Salah satunya, makanan tradisional khas kota Salatiga, yaitu gemblong cotot. Di Desa Ngaglik, Kecamatan Agung Mulyo, Kota Salatiga, terdapat sentra pengolahan singkong menjadi beragam jajanan maupun kue tradisional. Dalam sehari, rumah produksi milik Pak Arif ini mengolah sekitar 5 ton singkong variasi Gatot Kocok, beragam olahan kue maupun jajanan tradisional khas Kota Salatiga. Singkong Gatot Kocok sebenarnya merupakan varietas dari jenis singkong mentega. Singkong jenis ini dikenal memiliki tekstur ubi yang lembut serta beraroma harum ketika diolah menjadi beragam jajanan basah maupun kue tradisional. Singkong hasil panen dari kebun langsung dikupas dari kulitnya, kemudian dipisahkan berdasarkan ukuran untuk masing-masing olahan. Setelah terpisah dari kulitnya, singkong kemudian dicuci bersih sebelum diolah menjadi bahan dasar olahan makanan. Proses pencucian ini
Selain berfungsi untuk membersihkan sisa kotoran yang masih melekat pada umbi, proses ini juga sekaligus berfungsi untuk memeriksa kondisi kelayakan umbi singkong untuk tahapan berikutnya, diolah menjadi bahan dasar olahan. Rumah produksi yang sudah berjalan sekitar 17 tahun ini memiliki beragam produk olahan berbahan dasar dari singkong. Namun kali ini aku akan membuat salah satu produk olahan mereka, yaitu gemblong cotot. Sebelum diolah menjadi bahan utama nanti, singkong dikukus terlebih dahulu sekitar 20 menit hingga teksturnya menjadi lunak atau empuk. Gemblong cotot merupakan olahan jajanan tradisional yang hanya menggunakan singkong sebagai satu-satunya bahan utama dalam adonannya. Singkong yang telah aku rebus tadi dibuang bagian serat tengahnya yang keras, kemudian ditumbuk hingga hancur dan menjadi adonan yang lembut layaknya adonan getuk. Setelah menjadi adonan lembut, ditambah sedikit garam dan vanili agar adonan terasa gurih dan harum. Sementara aku membuat adonan utama, Ibu Arif menyiapkan adonan isian. Gemblong cotot merupakan jajanan tradisional khas Salatiga yang dikenal memiliki cita rasa gurih dan manis karena menggunakan gula pasir pada isiannya. Namun kali ini, Ibu Arif sedang mencoba resep isian baru untuk produksinya dengan menggunakan buah pisang sebagai bahan isiannya, serta menambahkan pewarna alami sebagai variasi produknya. Tahap selanjutnya adalah pencetakan. Adonan singkong yang telah diberi warna kemudian dipadatkan hingga memiliki ketebalan sekitar 1 hingga 2 cm dan selanjutnya dibentuk menjadi bulatan-bulatan berdiameter sekitar 5 cm dengan cetakan adonan yang berbentuk bulat ini. Adonan yang berbentuk bulat ini kemudian diberi beragam varian isian. Sebenarnya gemblong cotot hasil olahan rumah produksi ini hanya memiliki variasi isian gula kelapa dan isian coklat kelapa. Namun khusus kali ini, aku bersama Bu Arif mencoba menu isian baru dari pisang berbalut coklat pasta untuk produknya. Produk olahan gemblong cotot dari rumah Kasafa ini tanpa menggunakan bahan pengawet. Produknya ini dipasarkan dalam keadaan setengah matang dan dalam keadaan frozen atau dibekukan yang terbungkus dalam kemasan kedap udara agar lebih tahan lama. Produk jajanan tradisional berbahan dasar singkong ini biasa disajikan dengan cara digoreng. Dinamakan gemblong cotot karena adonan singkong pada jajanan ini memiliki tekstur yang lembut layaknya kue gemblong yang terbuat dari beras ketan. Selain itu, ketika digigit, adonan isian akan meluber di dalam mulut atau istilahnya dalam bahasa Jawanya mencotot, sehingga dinamakan gemblong cotot. Untuk varian isian rasa baru,
Adonan isian pisang yang lembut dan manis sepertinya menjadi perpaduan yang tepat dengan gurihnya adonan gemblong dari singkong ini. Produk hasil kreasi Bu Arif bersama suaminya ini tidak hanya dipasarkan di wilayah Salatiga saja, melainkan juga di beberapa kota besar di Pulau Jawa, bahkan hingga Pulau Sumatera.